Bagaimana kalau kita sudah berhijrah, kita tergelincir lagi? Kadang-kadang berat, karena penilaian orang kepada kita sudah negatif. Mungkin ada bahasa, paling kalau hijrah juga balik lagi ke jalan yang sebelumnya. Ingat, kita berhijrah itu niatnya mencari apa sih? Mencari Allah. Sehingga nggak usah pedulikan omongan orang, masa bodoh teuing gitu loh. Jadi kita punya prinsip masa bodoh teuing sudah. Mau orang ngomong apa kayak sama saya nggak peduli, karena nanti di akhirat ia akan menjadikan kita baik atau tidak, semuanya adalah Allah. Jadi nggak usah pedulikan. Contoh, maaf, di saat kita berhijrah, tadinya kita sudah meninggalkan minum-minuman, kemudian kita tergelincir lagi, kita hijrah lagi. Orang bilang, paling juga ngulangin lagi. Kita jawab di hati ya, jangan di lisan. Masa bodoh teuing gitu. Yang penting kita terus untuk berhijrah. Di saat kita sudah melakukan dosa, kita sudah berhijrah, ngulangi lagi, hijrah lagi, ngulangi lagi, hijrah lagi, terus sampai kapan? Sampai malaikat Israel menjemput nyawa kita. Karena iblis nggak bakal tinggal diam. Ada orang sudah dia temannya iblis, sudah mau jadi temannya di neraka, hijrah dia, lepas. Iblis nggak bakal lepaskan, tarik lagi sama iblis. Sebagaimana iblis tidak pernah putus asa untuk menarik kita ke neraka, maka jangan putus asa kita untuk selalu berhijrah. Jangan pernah kita merasa lagu untuk bertobat. Jangan pernah kita merasa lagu untuk berhijrah. Kenapa? Kita punya Allah itu maha pengasih. Sampai Habib Umar bin Hafid bilang seperti ini. Kalau kita seandainya sudah bertobat mengulangi lagi, terus tobat, jangan kamu putus asa. Walaupun 100 kali kamu mengulanginya, 100 kali engkau bertobat. Kenapa? Kita punya Allah maha kasih. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Kita minta maaf sama orang, ulangi lagi, dia akan benci, menjauhi kita. Tapi Allah, makin kita tobat, makin kita hijrah, makin kita mendekat sama Allah, Allah makin senang. Sebagaimana iblis nggak pernah putus asa mengajak kita ke neraka, maka jangan pernah kita putus asa untuk bertobat, berhijrah kepada Allah. Dan gak usah biasa dengerin omongan orang. Hidup kita akan gak enak kalau kita suka dengerin omongan orang. Tolong diingat ini. Hidup kita akan gak nyaman kalau kita suka dengerin omongan orang, dalam tanda kutip yang negatif. Kalau omongan orang yang positif, yang baik, kita ambil. Tapi omongan orang yang gak baik itu gak usah didengerin. Gak ada manfaatnya. Kalau kita dengerin, itu yang membuat kita hidup susah. Kalau kita nggak usah mendengarkan, itu yang menjadikan hidup kita makin baik. Fokus dengan menatap hari ke depan. Tidak usah fokus dengerin omongan orang. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa? Yang kedua tadi itu, yang akhir. Saya jadi lupa ya. Nah. Apa tadi itu anak tangkap tadi? Pertanyaan satu cuma dicabang terus Muhammad terus. Apa? Wis ala kulli hal, jadi intinya kita pokoknya kalau berhijrah itu tidak usah dengerin omongan orang. Kita fokus saja untuk berhijrah dan tidak usah dengerin omongan orang karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak harus menjadi baik. Berbuat baik, mengajak orang kepada kebaikan itu tidak harus menunggu jadi baik. Tapi ada ayat Quran yang berbunyi atamurna sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kata Allah, kamu ngajak orang kepada kebaikan tapi kamu nggak pernah melakukannya. Kamu punya otak nggak, kata Allah. Sampai bahasanya seperti itu. Afala taqilun. Kamu nggak pakai, kamu punya otak. Artinya kalau kita ingin mengajak kepada kebaikan, usahakan. Ingat kata-katanya, usahakan. Kita hendaknya sudah mengamalkan apa yang kita ajak, tapi tidak harus. Kalau kita ngajak orang harus jadi baik, iya kalau kita jadi baik. Kalau nggak jadi baik, contoh, Kang Asep biasa joget sana joget sini, kalau ada acara joget-jogetan. Contoh, antum kan soleh, suka di masjid Garawangi, Nurul Huda. Contoh Kang Asep suka joget sana joget sini, kemudian akhirnya ada teman-temannya mereka joget-jogetan, dibilang jangan hadir joget-jogetan. Ngapain sih, kan dilarang sama agama. Oh, Kang Asep juga ikut joget-jogetan. Nah, jangan sampai gara-gara kita belum jadi baik akhirnya kita tidak mengajak orang kepada kebaikan. Jangan sampai karena kita belum jadi baik kita tidak melarang orang kepada kejelekan. Tapi para ulama mengatakan dengan kita mengajak orang kepada kebaikan, kitanya belum jadi baik, itu motivasi untuk hidup kita malah jadi baik.
akan muncul di hati. Ya Allah, masa saya ngingetin orang, sayanya nggak berubah jadi baik. Malah ada motivasi di dalamnya. Yang penting di saat kita ini pengen ngajak kebaikan, tidak usah lihat diri kita. Dan jangan marah waktu ada orang yang bilang, oh kamu aja belum jadi baik, ngajak saya untuk jadi orang baik. Jangan marah, karena itu konsekuensi. Dan di saat kita berbuat baik, tadi Arida sudah jelaskan, jangan mengharap hasil. Pokoknya saya sampaikan, ingat hidayah taufik dari Allah. Yang mengubah hati manusia adalah Allah. Pokoknya saya berusaha. Dan jadikan itu motivasi dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.